Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kalau Anies Baswedan nggak jadi bakal calon gubernur dan akhirnya yang daftar ke KPU adalah Pramono Anum dan Rano Karno, ya nggak apa-apa. The show must go on. Hidup harus diteruskan. Tapi bagaimana pandangan kita tentang gagalnya Anies Baswedan jadi bakal calon gubernur Jakarta? Pertama, di dalam Al-Quran, bagaimana menurut Islam ya maksudnya? Kalau ini sebuah musibah, katakan begitu, musibah tetap, semua musibah itu di dalam izin Allah semuanya, karena kehendak Allah, semua karena sepengetahuan Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada musibah yang menimpa manusia illa biiznillah, kecuali ya biiznillah, dengan izin Allah. Jadi memang semuanya itu sudah ada yang ngatur ya, apalagi di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Imran, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'u mimman tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Katakan ya Muhammad, Allahumma ya Allah, penguasa, pemilik segala kekuasaan, engkau berikan kekuasaan kepada engkau yang kepada siapa yang engkau kehendaki, dan engkau cabut kekuasaan dari orang yang engkau kehendaki. Dan itu berarti kekuasaan itu betul-betul Allah berikan atau Allah pergilirkan kepada orang yang dia kehendaki. Terserah ya, mau kepada Anies, mau kepada Pramono Anum, mau kepada si A, si B, si C, itu semuanya itu hanya Allah yang tahu hikmah di balik semua penguasa yang Allah titipkan kekuasaan kepada dia, atau kepada hanya Allah tahu hikmah dari orang yang dicabut kekuasaannya. Dan yakinlah bahwa Allah itu selalu memberikan yang terbaik kepada manusia, meskipun manusia itu tidak bisa memahami. Pada awalnya dia tidak mengerti, tapi pada akhirnya dia akan memahami bahwa dalam kehidupan ini Allah yang mengatur seluruh jalannya sejarah dan seluruh masa depan. Semua takdir Allah yang menentukan, takdir Allah berlaku, dan kita manusia hanya bisa menerima takdir, dan takdir itu selalu baik, selalu pengalaman itu adalah selalu baik untuk manusia, meskipun pengalaman itu pada awalnya dirasakan tidak enak, tetapi pada akhirnya manusia akan mengerti bahwa seluruh pengalaman, seluruh kejadian, betapapun kejadian dan pengalaman hidup yang negatif, yang tidak mengenakan, sesungguhnya pengalaman yang paling buruk sekalipun sesungguhnya adalah baik untuk manusia itu sendiri. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya biyadikal khair. Itu di dalam surat Al-Quran. Baik ya Allah, sungguhnya engkaulah yang memiliki kekuasaan, dan engkaulah yang memberikan kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki, dan engkaulah ya Allah yang mencabut kekuasaan dari siapa saja yang engkau kehendaki. Maka ingatlah Jalaluddin Rumi, satu sufi, filsuf atau penyair besar dari dunia Islam yang hidup pada abad ke-13, lahir tahun 1207 dan wafat tahun 1273. Ia wafat dalam usia 66 tahun. Dia mengatakan, la tahzan, jangan bersedih, apa yang hilang dari sisi kamu maka Allah akan memberikan gantinya pada bentuknya yang lain. Jalaluddin Rumi. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafon granit tuh kayak marmer tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini.
Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah anak-anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu Masya Allah. yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Ya. itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bepali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bepali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000 kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Anam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah, masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid 6 Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2, dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid 6 Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid 6 Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid 6 Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid 6 Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta fasbir sabrun jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.